Tante, halo. Nah, biasanya kan kalau David sendiri gitu ya. Sekarang kok bisa sama Jessica? Ada apa nih ya? Gitu ya. Ada apa, Jess? Kenapa ya? Ini juga kenapa ya? Suasana kayaknya beda juga ya. Beda Kenapa juga, nih? betul ya. Ada yang atau mau tanya di antara ini Om Tante gitu ya. Mungkin ada yang tahu. Iya nih, ada yang tahu nggak? Apa? Kenapa kok kita hari ini berkumpul? Biasanya Kamis kan ada MPS memang, begitu kan ya. Nah, tapi hari ini berbeda, begitu ya. Ada yang tahu? Wah, tantenya Mantap. betul ya. Nanti dapat hadiah tante. Wah, itu saya Mantap, sudah Tante. ada 3 box gitu ya. Nanti mungkin ada salah satunya kulkas ya. Kulkas nggak pakai pintu tapi ya, gitu ya. Nah, oke, benar ya. Tadi jadi hari ini kita mau merayakan Hari Anak Nasional. Nah, makanya saya ditemani sama Jessica dan juga ada anak-anak di sini gitu ya. Meskipun ya situasinya mungkin kadang agak mengkhawatirkan gitu ya. Tapi puji Tuhan kita boleh berkumpul di sini dalam keadaan baik-baik seperti itu. Nah, selain itu ini adalah MPS pertama onsite gitu ya. Setelah 2 tahun begitu ya, Pak Ika ya. Setelah 2 tahun ya. Setelah Iya, 2 biasanya tahun, online ya. biasanya online, nggak ketemuan gitu kan. Maka mumpung kita bertemu gitu ya, dan ini ingin merayakan Hari Anak Nasional begitu kan, kita bagaimana kok kita bermain dulu. Wah, seru tuh. Ya. Kamu tahu main Samson Delila nggak? Oh, tahu dong. Oh, tahu ya? Ini Om Tante ada yang tahu nggak nih permainan Samson Delila gimana? Ada yang tahu? Apa sudah lupa mungkin ya? Itu permainan sweet zaman dulu begitu ya. Zaman dulu. Nah, kalau kita Samson begitu kan ya. Terus kemudian nanti ada yang Delila gitu kan? Nah, singa. Nah, ada yang singa juga begitu. Nah, nanti tinggal dilihat aja Samson menang lawan siapa? Samson menang lawan singa. Oh ya. Iya, masih deg-degan. Oke ya. Masih nginget-nginget nih. Iya, masih nginget ya. Nanti kalau singa menang lawan Delila, begitu ya. Nah, tapi peraturannya begini, Bapak Ibu sekalian. Nanti Bapak Ibu sekalian melawan kami berdua, Iya, begitu ya. benar. Jadi kami berdua nanti akan menggerakkan gaya yang sama. Bapak Ibu sekalian terserah mau gerak yang mana, begitu kan ya. Nanti yang kalah dan yang sama gerakannya dengan kami itu duduk, Tetap gitu duduk. ya. Duduk. Tapi yang menang akan tetap berdiri. Nah, nanti kalau sudah 10 orang gitu kan ya, kami akan main 3 kali gitu kan. Nanti kalau ada 10 orang, saya ada hadiah di situ. Langsung dikasih hadiah begitu ya. Hadiahnya apa? Wah, nanti ya gitu ya. Akan memunculkan memori zaman dahulu. Gitu ya. Masih surprise Ya, ya. masih surprise ya gitu ya. Oke. Kita akan mulai. Pertama, Bapak Ibu sekalian nanti minta tolong kita bangkit berdiri, terus kemudian nanti kita akan saling membelakangi begitu ya. Nanti saya bilang 1, 2, 3, begitu balik gitu ya. Nanti kita akan menggerakkan masing-masing gayanya gitu ya. Bapak Ibu masing-masing gaya, kami berdua sama gitu ya. Jadi nanti lihat aja, aku aku kalah berarti ya duduk, aku menang berarti nanti dapat hadiah gitu aja ya. Oke ya, siap-siap ya, kita percobaan. Minta tolong Bapak Ibu sekarang balik badan dulu. Oh, ini ya. masih percobaannya, Kak? Oh ya, percobaan ya, percobaan ya. Oke. Ya. Apa lu? Gayanya ya. Oh, masih pada lupa ya. Iya. Oh iya, kita recall lagi ya gitu ya. Gayanya Samson begini. Samson. Ya. Nah, kalau singa kayak gimana? Ini saya pegangin. Kamu Singa. jadi singa. Wah, itu loh singa ya. Kayak gitu ya. Jadi ada gininya gitu kan ya. Delila gimana, Kak? Delila? Gitu ya. Oke, siap ya, gitu ya. Anak-anak juga nanti kalau menang dapat hadiah juga gitu ya. Oke ya, sekarang balik badan ya. Siap? Ya. 1, 2, 3. Hai. Oh my God. Samson duduk ya. Nah, yang singa tetap berdiri ya. Kok nggak ada yang Delila ya? Oh, itu ada Om. Yang Delila duduk. Ya. Jadi tinggal berapa orang? 1, 2, 3. Kalau seri juga duduk.
Enggak, satu aja yang duduk. Oh, seri berarti saya tetap jalan. Kalau saya sudah selesai, berarti nggak ada yang lanjutin. Oh ya, sama Samson berarti duduk juga. Duduk dua-duanya. Iya. Oh ya, duduk dua-duanya. Oke. Oh, berarti tinggal berapa orang nih, Kak? 1, Waduh. 2, 3, 4, 5, 6. Oke, 6. 7. Oh, Tinggal 7. ya. Mau langsung kasih hadiah dulu. Nah, ya. Iya, Kasih boleh, hadiah boleh, dulu. boleh. Oke, minta tolong ini kakak guru sekolah minggu yang akan membawa hadiahnya. Silakan diambil hadiahnya, gitu kan ya. Nah, silakan diambil hadiahnya. Buka aja, Kak. Ya. Supaya menjaga protokol jadi ngambil sendiri gitu ya, daripada kami ambil terus dikasih gitu ya. Ya silakan. Yang berdiri. Ya ini nih yang kecil dulu. Nah. Ya, Dapat betul. hadiah nih. Dapat bola basket. Oh, Weh. bola basket ya. Cuma masalahnya bola basketnya kecil gitu ya. Oke, yang itu ya. Nah, nah itu Pak. Lumayan ya, Kak. Bola basket ya. Oke. Sekarang Bapak Ibu sekalian, karena ini sudah dapat hadiah, kita bangkit berdiri dulu sekali lagi ya, karena hadiahnya ada 3 kotak ya. Sekali lagi ya. Enak kan gitu ya. Begitu ini langsung dapat hadiah ini ya. Ya, sudah siap ya? 1, 2, 3. Wah. Oke. Wah, yang sebelah sini banyak banget singanya. Yang sama singa duduk ya. Terus yang Samson tetap berdiri. Kalau ada 10 berarti langsung ngasih hadiah. Kalau belum, yang Delela juga duduk. Iya. Delela kalah kalau Delela ya. Kalau yang sama yang kalah itu duduk. Ya, yang sama yang kalah duduk. Ini berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Wih, 10, Wah, 10. mantap. Langsung Kak, hadiah yang di bawah aja Kak. Yang di bawah situ Kak. Oh, yang di bawah. yang itu Kak. Oh, iya. ya, terima kasih ya itu. Nah. Yang itu ya, sini Kak. Oh, kok sama? Yang itu. Bukan. Yang bawah sini. Nah, itu tuh Kak. Nah, ada itunya nggak? Ya, di bawah situ. Yang ini bukan. Yang di bawah situ ada nggak? Ada. Ada kantongnya? Enggak. Yang kantong. Nah, itu betul, itu Kak. Silakan dibagikan ke mereka. Suruh ngambil aja Kak. Ini ya. 10 kan, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 11 kok ya. Kok jadi nambah itu? 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Tapi cukup kok, cukup. Ya. Kok jadi bentar. Iya. 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Jadi 11 ya. 7, 8, Enggak apa-apa, 9, cukup. 10, 11. Iya, 11. Oke. Yang sudah dapat silakan duduk. Wah. Ya. Ini mainan-mainan dulu kalau kita mungkin SD gitu ya. Dulu masih kecil, menarik begitu kan. Puzzle betul tante. Puzzle dulu kan ada tapi besar gitu ya. Iya. Sekarang kecil mahal gitu ya. Dulu besar itu murah gitu. Oke ya. Terima kasih, silakan duduk. Kak Ana belum itu Kak Ana. Habis ya? Oh habis. Oh ada lagi di antara kotak situ. Masih ada ya, masih banyak ya. Iya masih banyak gitu ya. Kak Ana. Oke. Pas ya? Nah, sip. Oke, nah kalau kita sudah bermain, nah kita mau memulai persekutuan kita. Ya. Mari kita bersaat hening sejenak. Setelah itu kita akan menaikkan satu pujian. Mari kita saat. Mari kita akan menaikkan satu pujian, terpujilah Allah. Sini. Ya. Bisa. Ini enggak.
Kak, supaya makin seru nih Kak, supaya makin menambah sukacita kita. Gimana kalau kita nyanyiin lagu yang sering dinyanyiin di sekolah minggu Kak? Oh, apa itu lagu apa itu? Lagu Memuji Tuhan Selalu, tapi cara nyanyinya beda nih Kak. Oh, caranya gimana? Canon. Oh, di Canon ya. Nah, kalau begitu nanti kita bagi dua aja. Iya, begitu ya. benar. Nanti dari Om Chandra ke kanan ya Om ya. Sementara ini berpisah dulu ya. Nah, Om Chandra ke sini soalnya ini lebih sedikit gitu ya. Nanti ini grup kanan, ini grup kiri ya. Nanti grup kanan ikutin Kasri gitu kan ya. Terus grup kiri nanti ikutin Pak Yo gitu ya. Nanti yang nyanyi ke grupnya Kasri dulu. Setelah itu nanti disusul sama grupnya Pak Yo ya. Nanti kalau Bapak Ibu sekalian, nanti saya sama Jessica akan melihat gitu ya, siapa yang tetap setia bisa menyanyi sesuai dengan alurnya gitu ya. Tapi kalau yang berpindah berarti grup itu kalah nanti ya, begitu. Oke. Siap semuanya? Nah, oke. Kita dulu ya di sebelah Ya, sini. kita dulu yang sebelah kanan dulu. Kenceng ya nyanyinya ya. Kak Sri jangan kenceng-kenceng, nanti saya nggak kedengeran. Jadi nggak tahu nih mana yang kepengaruh, mana yang enggak ini gitu ya. Jangan Kalau sampai saya angkat terpengaruh ya tangan, semuanya. mulai ya. Iya. Yang kelompok 2 kalau saya angkat tangan mulai. Oke. Angkat tangan. Jangan sampai terpengaruh ya. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Memuji Tuhan selalu, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Puji, puji, mari kita puji Dia. Iya betul ya. Nah, sebelum kita melanjutkan, kita akan membuka dengan doa yang akan dibawakan oleh pelalu kita, Rudian. Silakan. Mari kita menaikkan doa kita. Tuhan, kami bersyukur untuk malam ini di tengah suasana naik turun pandemi. Tuhan boleh berkenan mengumpulkan kami bersama-sama di sini untuk menyembah nama-Mu, memuji, memuliakan-Mu ya Tuhan. Serta bersama beberapa anak-anak kami ikut bersekutu bersama sebagai anak-anak Tuhan. Kiranya Tuhan juga yang berkenan hadir di tengah-tengah kami malam ini sepanjang persekutuan kami hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Nah, Bapak Ibu sekalian, kita tahu bahwa MPS kali ini kita sedang memperingati Hari Anak Nasional gitu ya. Sebagai sebuah momen yang memang perlu kita ingat kembali betapa anak-anak kita itu berharga gitu ya, berharga bagi Tuhan gitu ya, dan juga menjadi sebuah anugerah yang Tuhan percayakan kepada setiap orang tua. Dan juga buat anak-anak gitu ya, orang tua adalah orang yang dipercaya oleh Tuhan untuk mendidik kita, untuk mendampingi kita gitu kan. Nah, maka dari itu kita bisa melihat betapa berharganya setiap kita anak-anak gitu kan ya, dan setiap orang tua yang dipercaya anak-anak. Nah, untuk itu
mari kita selalu merenungkan betapa Tuhan itu mengasihi setiap kita. Musiknya ya, iringan dulu Kak. Mari kita menikmati iringan ini dulu sebelum kita menaikkan pujian, satu pujian. Jess, sambil nunggu, saya mau tanya, kira-kira kamu tahu nggak berapa jumlah bintang di langit? Wah, tidak terkira ya Kak, yang pasti banyak banget. Oh, banyak banget ya. Mm-mm. Oh ya. Nah, tahu nggak bahwa ada yang tahu jumlah persisnya bintang-bintang itu? Siapa tuh Kak kira-kira? Nah, itu kalau kita baca di Mazmur 147 ayat yang keempat gitu ya. Di situ dikatakan bahwa Tuhan menyebut setiap bintang-bintang itu gitu ya, dan tahu persis gitu. Tuhan aja gitu ya memberi nama bintang-bintang itu gitu kan. Kalau kita memberi nama kepada anak-anak kan itu menjadi milik kesayangan gitu kan ya. Iya. Nah, begitu kamu lahir kemudian kan kamu diberikan nama yang indah begitu kan ya. Nah, itu harapannya bahwa ada banyak kebaikan yang terjadi dalam hidupmu gitu ya sebagai anaknya. Nah, apalagi kita gitu kan ya, Tuhan yang begitu luar biasa gitu kan, mengasihi kita yang bisa memuji dan memuliakan. Kita akan menaikkan satu pujian, tahukah kamu jumlah bintang? Tahukah kamu jumlah bintang di angkasa yang megah, dan berapa jumlah awan mengitari dunia? Tuhan Allah tahu semua, tiada satu yang dilupa. Dari jumlah yang besar, dari jumlah yang besar. Tahukah kamu jumlah ikan di samudra berenang, dan berapa burung-burung di udara yang terbang? Tuhan Allah penciptanya, satu-satu dikenalnya. Semuanya pun senang, semuanya pun senang. Tahukah kamu jumlah anak di seluruh dunia? Bangun tidur tiap pagi dengan hati yang cerah. Allah Bapa dalam sorga mengindahkan semuanya. Kau pun diindahkannya, kau pun diindahkannya. Nah, betapa berharganya anak-anak itu, maka kita pun juga mau menghadirkan dua anak gitu ya, yang terkasih. Yang pertama Miss Bel ya, si Bebel. Nah, Bebel maju sama satunya Lulu. Nah, yuk maju. Ini Kak David mau tanya ini, ya. Mau tanya sesuatu. Iya, mau tanya sesuatu. Sini. Nah, duduk aja di sini.
Jacqueline juga mau. Ayo sini. Ayo sekalian, nggak apa-apa, duduk. Wah, nih. Mumpung ada 3 kursi ya. Iya, mumpung ada 3 kursi gitu ya. Kalau ada banyak gitu ya, semua pindah ke sini nanti. Iya. Untung 3 ya. Ini pegang dulu. Nah, ya. Ini kita mau tanya apa ini, Jess? Karena tadi kita ngomongin soal bintang gitu kan ya. Iya. Biasanya itu kalau kita bertanya sama anak itu, kita tanya apa itu? Cita-cita setinggi bintang. Iya dong, Ya setinggi kan? bintang. Iya betul kan? Nah, kita mau tanya cita-citanya apa begitu ya? Oke. Coba siapa yang dulu ini? Siapa ya? Oh iya. Gini. Bentar. Nah, sip. Siapa dulu? Nah, coba dari yang paling Ini. ujung dulu ya. Siapa namanya? Luisa, Luisa. Ya. Luisa cita-citanya apa nih? menjadi pelukis. Waduh. Wow. Suka menggambar. Wah, bisa menggambar Keren, mami keren. enggak? Wajah mami. Oh bisa. Biasanya kalau wajah mami cuma bulat, terus ada apa 2 mata gitu kan. Terus ada rambutnya panjang atau pendek gitu ya. Gitu. Oke. Kenapa kok suka melukis? Gak tahu sih, suka aja. Suka aja ya. Terinspirasi dari siapa gitu? Suka melukis? Niru-niru siapa? Atau seneng gambar? Gambar. Oh, Seneng gambar. Seneng lihat gambar-gambar. Iya. Jadi juga mau melukis begitu ya. Oke. Ya, terima kasih ya. Tadi habis lulu terus kemudian Jacqueline. Nah, Jacqueline, kamu cita-citanya apa? Mau ini kayak mami gitu. Wah, jadi apa? Pemusik yang menyanyi. Gimana? Mau jadi atlet. Artis. Artis, wow. Jadi apa? Oh, atlet. Maaf ya. Kirain Nggak paham artis. ya. Kupingnya agak-agak. Atlet. Oh, atlet apa, Jacqueline? Gimnastik sama wushu. Wah, gila. Gimnastik sama busuk gitu ya. Hati-hati ya kalau dia tadi pedang gitu kan. Gitu kan. Oh, oke. Keren. Iya. Kalau wusu itu apa namanya? Sekarang sudah belajar wusu. Udah. Oh, udah ya. Oh, tapi itu kan untuk mempertahankan diri gitu kan ya. Bukan menyerang gitu kan ya. Iya, jangan dipakai buat menyerang Iya. ilmunya. Buat apa? Buat menari. Oh, enggak ya. Oke. Terus kalau yang tadi apa tadi? Terus atlet gimnastik ya gitu ya. Gimnastik. Oh. Kenapa kok mau jadi itu seorang gimnastik? Mau jadi fleksibel. Oh, mau jadi fleksibel katanya. Mau jadi fleksibel. Oh, ya, Wow. anak-anak masa kini fleksibel gitu kan ya. Oh, Manusia aduh. karet gitu ya. Iya, manusia karet ya memang yang disekat. Manusia karet. Iya. Oke, ya. Terima kasih ya, Jacqueline. Terus Bel. Nah, Oh itu ya, ya. oke. Nah, terakhir mau jadi apa? Penyanyi. Penyanyi. Keren. Mami kalau di rumah sering nyanyi ya? Oh enggak. Oh, terinspirasi siapa kok suka mau jadi penyanyi? Nggak tahu, suka aja. Oh, suka aja. Oh. Jadi nanti nanti kalau sudah besar Bebel mau jadi penyanyi terkenal begitu ya. Iya. Menyanyi dari kamar mandi dulu gitu kan ya. Iya, gitu benar-benar. ya. Dari kamar mandi terus baru nanti go ya. Go internasional. Betul ya. Oke. Nah, terus sama kita mau tanya sekalian sama Bebel. Bel, kalau kamu dengar soal gereja gitu kan ya. Biasanya apa yang kepikiran di Bebel? Mendengarkan firman Tuhan. Oh, rumah Tuhan. Mendengarkan firman Tuhan. Firman mendengarkan Tuhan. firman Tuhan. Aduh. Oh. maaf ya. Ya, mendengarkan firman Tuhan. Wah, ya luar Iya. biasa ini ya, jemaat yang memang calon jemaat yang apa ya istilahnya Setia. yang benar gitu kan ya, datang Iya. ke rumah Tuhan itu mendengarkan firman Tuhan gitu ya. Bukan tempat nanti mau tidur di sini gitu ya, enggak Bukan ya. buat ketemu temen doang. Iya, betul. Wah, pinter kamu juga ya. Oke, sip. Terima kasih, Bel. Jacqueline. Nah, kalau gereja kira-kira apa?
Mami suka pelayanan di gereja gitu. Sering ini apa? Pokoknya yang di pikiran aja, Bel. Kalau Kayak dengar apa, kata Centini? gereja gitu, yang Iya. yang dipikirin apa? Atau sekolah minggu. Iya, sekolah minggu. Kalau sekolah minggu kamu apa yang kepikiran? Oh, kalau sekolah minggu, oh ada ini Dadut gitu ya. Oh enggak ya gitu. Apa? Berdoa. Oh, berdoa. Berdoa, Oh iya. wah. Ini guru-guru sekolah minggunya luar biasa nih gitu ya. Anaknya datang berdoa gitu ya. Pulang berdoa gitu ya. Jadi, Iya. begitu di rumah kamu diajarnya apa? Berdoa gitu kan. Seperti itu. Iya. Oke, sip, mantap ya. Oke, sebelahnya ini sudah ada. Ayo. Kamu lu Luisa. apa kalau kamu kepikiran gereja atau sekolah minggu? Menyanyi dengan teman. Oh, menyanyi dengan teman Oh. ya. Menyanyi apa? Menyanyi lagu-lagu yang di TV atau lagu gereja? Lagu gereja. Oh iya, lagu gereja, lagu sekolah minggu ya, kalau di sekolah minggu. Oh ya, benar. Wah, Bukan lagu dangdut ya. bukan lagu dangdut, bukan. Ada irama dangdut ada. Yang apa namanya? Lagu itu Daud Menari itu kan irama dangdut ada Iya, gitu ya. iya. Tapi bukan dangdutan di sana ya gitu ya. Oke, luar biasa Bapak sekalian, kita lihat mereka boleh memiliki cita-cita yang luar biasa, dan biarlah apa yang dicita-citakan itu nantinya membuat Tuhan semakin dimuliakan dalam kehidupan anak-anak kita. Kita berikan tepuk tangan buat anak-anak kita. Ya, silakan ya. Nah, silakan kembali ke tempat duduknya masing-masing. Wow. Nah, nanti ambil hadiahnya minta maminya masing-masing. Terima kasih ya, nanti belakangan ya. Jadi ya, gitu. Nah, setelah itu apa yang akan kita selanjutnya? Selanjutnya kita akan sebelum mendengar ini firman Tuhan. Oh iya, ada teman-teman kita nih Kak yang mau yang mempersembahkan pujian untuk Tuhan. Ya, betul. Nah, ini karena harusnya paduan suara dulu gitu ya, tapi Iya. ada yang mau balik duluan begitu. Oh. Karena kan besok masih harus sekolah pagi-pagi, gitu iya ya. benar. Jadi, ini yang kita akan undang adik-adik yang akan nyanyikan lagu spontanitas gitu ya untuk ke depan. Yuk, sama-sama. Ya, tepuk tangan dulu. Oh, ini adiknya ya. Ini nggak cukup, yang ini. Di sini aja ya. Kalau kurang. Iya. Ya, satu lagi. Kok tambah turun? Kurang ini ya? Kurang satu ya? Ada yang berdua gitu ya? Atau Ini. yang punya gitu ya? Ya. Oke. Musik ya. Minus one-nya. Setting. Bisa masuk? Sabar ya. Nah, sudah deg gitu ya. Aduh, deg-degan saya. Oh ya, ya nggak sabar sih. Oke, masih belum kedengaran.
luar biasa ya, gitu ya. Ini spontanitas gini gitu ya, apalagi kalau dipersiapkan gitu ya. Oke, terima kasih. Silakan kembali. Ya, waduh, luar biasa. Ini saya membayangkan ocak kecil gitu. Ya, nah sebelum kita mendengarkan renungan dari Pendeta Novita, kita akan menaikkan satu pujian. Firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan adalah Sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. ada di hatiku. Ada di langkahku, ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 ada di hidupku, terus bertumbuh, sirami jiwaku, berbuah, 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 Kami persilakan untuk kita. Ya, Ibu Bapak sekalian dan adik-adik semua, mari kita bersama siapkan diri membaca merenungkan firman Tuhan, kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu di malam hari ini sebagai keluarga di dalam Tuhan. Kami bersyukur untuk setiap kami, anak-anak, remaja, pemuda, orang-orang dewasa, dan juga oma dan opa, ketika kami bersama sebagai satu gereja. Tuhan, kami bersama menaikkan puji-pujian kami bernyanyi, kami bersama-sama menaikkan lagu-lagu kami bermain musik, dan biarlah semuanya itu memuliakan nama-Mu Tuhan. Juga saat kami akan membaca dan merenungkan bagian dari firman Tuhan, bersabdalah Tuhan bagi setiap kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya, Ibu Bapak, Saudara-saudari, adik-adik semua, pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Yohanes pasalnya yang ke-6, ayatnya yang ke-5 sampai 11. Dari Yohanes pasalnya yang ke-6 ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11. Ini adalah sebuah kisah Alkitab yang berjudul dalam perikopnya adalah Yesus memberi makan 5.000 orang. Saya mau tanya dulu, Ibu Bapak sekalian, siapa saja di ruangan ini yang sebelumnya sudah pernah dengar dan tahu cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang? Yang udah tahu cerita ini angkat tangan. Tahu? Semua tahu? Tahu ya, oke. Nah, ini adalah cerita yang terkenal, begitu ya. Saya rasa di sekolah minggu juga sering diceritakan, begitu ya, GSM ya. Nah, namun juga baik jika kita di malam hari ini untuk menyegarkan kita kembali, merefresh kita kembali, kita mengikuti apa yang ada di dalam pembacaan Alkitab kita. Kita akan mengikuti dari ayat 5 sampai ayatnya yang ke-11.
Ketika Yesus memandang sekelilingnya dan melihat bahwa orang banyak berbondong-bondong datang kepadanya, berkatalah ia kepada Filipus, "Di manakah kita akan membeli roti supaya mereka ini dapat makan?" Hal itu dikatakannya untuk mencobai dia, sebab ia sendiri tahu apa yang hendak dilakukannya. Jawab Filipus kepadanya, "Roti seharga 200 dinar tidak akan cukup untuk mereka ini, sekalipun masing-masing mendapat sepotong kecil saja." Seorang dari murid-muridnya, yaitu Andreas, saudara Simon Petrus, berkata kepadanya, "Di sini ada seorang anak yang mempunyai 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?" Kata Yesus, "Suruhlah orang-orang itu duduk." Adapun di tempat itu banyak rumput, maka duduklah orang-orang itu, kira-kira 5.000 laki-laki banyaknya. Lalu Yesus mengambil roti itu, mengucap syukur dan membagi-bagikannya kepada mereka yang duduk di situ. Demikian juga dibuatnya dengan ikan-ikan itu sebanyak yang mereka kehendaki. Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di malam hari ini. Ibu bapak dan adik-adik semua yang dikasihi Tuhan, di dalam kisah ini kita mendapati mengenai Tuhan Yesus yang melakukan mukjizatnya. Dan pada saat itu Tuhan Yesus sudah begitu sangat terkenal sehingga banyak orang yang mengikut dia. Dia berbondong-bondong. Bahwa kalau dalam istilah sekarang viral gitu ya. Bahwa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu menjadi sebuah cerita yang viral. Dan mungkin kalau zaman itu ada Twitter atau IG itu udah trending topik nih gitu ya. Kehadiran seorang guru yang luar biasa. Dan karenanya ada banyak orang yang mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Di dalam pembacaan versi Matius dan Markus, maka Alkitab tuh cerita bahwa kenapa sih Tuhan Yesus saat itu memberi makan 5.000 orang. Sebenarnya gak punya niat di awalnya gitu ya. Karena awalnya banget Tuhan Yesus tuh sebenarnya lagi pengen istirahat justru. Di dalam Markus dan Matius dicatat bahwa Tuhan Yesus ingin menyingkir sehingga dia menyeberang ke seberang Danau Galilea. Tapi ternyata orang banyak masih ngikutin dia kemanapun dia pergi. Dia naik ke atas bukit, orang-orang masih ikut. Nah lalu kemudian Tuhan Yesus melihat bahwa ada banyak orang yang tetap mengikut dia dalam perjalanan yang sudah begitu panjang. Dan Tuhan tahu mereka butuh sesuatu, yaitu lapar gitu ya. Mereka butuh makan. Nah makanya kemudian ketika Alkitab bercerita bahwa Tuhan Yesus yang punya belas kasihan itu mencoba untuk memberi makan orang-orang itu, dan dia bertanya kepada Filipus, "Di mana kita akan beli roti supaya mereka ini dapat makan?" Zaman itu belum ada tuh food court gitu ya, atau juga delivery order gitu ya. Belum ada tuh tempat-tempat makan yang drive-thru gitu. Yang ada ya zaman itu warung-warung kecil di pasar-pasar. Tapi selebihnya orang biasa akan membuat makanan sendiri di rumah. Maka Alkitab kemudian mengatakan bahwa Filipus menjawab kepada Tuhan Yesus, "Roti seharga 200 dinar aja gak akan cukup, sekalipun mereka makan kecil-kecil gitu ya." Dan bahkan di dalam ayat 8 dan 9 Alkitab mencatat perkataan dari Andreas yang bilang begini, "Di sini ada seorang anak yang punya 5 roti jelai dan 2 ikan." Perhatikan kalimat Andreas selanjutnya. Apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini? Filipus orang yang sangat pesimis. Di mana bakal dapat roti dengan uang yang begitu banyak pun kita nggak akan cukup buat ngasih makan orang-orang yang ada saat itu. Filipus menjadi orang yang patah hati ngelihat banyak orang, ribuan orang yang berbondong-bondong, terus Tuhan Yesus bilang, kita perlu kasih mereka makan. Kalau mungkin istilahnya zaman sekarang, yang bener aja Tuhan, gitu ya kata Filipus. Nah, selain Filipus, Andreas sepertinya rada-rada optimis dikit gitu ya. Dia mengungkapkan sebuah fakta. Ada seorang anak bawa 5 roti jelai dan 2 ikan. Tetapi juga Andreas bukan orang yang begitu percaya kepada anak itu. Karena kemudian dia mengatakan, apakah artinya itu untuk orang sebanyak ini?
Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari dan adik-adik sekalian, kalau kita berbicara tentang cerita Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, kita tahu tokohnya siapa? Tokoh utamanya adalah siapa? Tokoh utamanya Tuhan Yesus, pastinya. Di dalam kisah Tuhan Yesus memberi makan 5.000 orang, tokoh utamanya adalah Tuhan Yesus. Lalu setelah Tuhan Yesus, tokoh berikutnya adalah murid-murid. Dan orang-orang banyak yang kelaparan itu, gitu ya. Dan cerita atau kehadiran tentang anak kecil yang bawa makanan itu mungkin seringkali dianggap gak penting. Tokohnya adalah Tuhan Yesus yang secara ajaib mengubah 5 roti dan 2 ikan itu. Tetapi 5 roti dan 2 ikan itu tidak akan bisa diubah oleh Tuhan Yesus menjadi banyak kalau tidak ada 5 roti dan 2 ikan itu. Kalau tidak ada seorang anak yang memberikan makanannya untuk Tuhan ubah. Maka mari kita perhatikan nih kehadiran seorang anak ini. Di dalam bahasa aslinya dia itu sebenarnya seorang anak laki-laki gitu ya, a boy, seorang laki-laki. Nah, anak laki-laki ini ada di situ. Tapi kehadirannya sepertinya tidak terlalu dianggap penting oleh murid-murid Tuhan Yesus, bahkan oleh Andreas yang udah lihat dia bawa bekal makanan. Karena Andreas masih berpikir apa tuh artinya yang dibawa oleh anak itu. Bahwa yang dibawa oleh anak itu gak ada apa-apanya. Gak akan bisa untuk memberi makan banyak orang. Bahwa yang dibawa oleh anak itu gak penting. Memang sih sesuatu, tapi ya gak terlalu berguna lah buat ngadepin ribuan orang. Nah, Ibu Bapak, Saudara-saudari yang kasih Tuhan, tetapi kita tahu dari cerita ini bahwa Tuhan Yesus kemudian memakai 5 roti dan 2 ikan itu untuk menjadi sesuatu. Yaitu bahkan memberi makan ribuan orang, 5.000 laki-laki yang dicatat, tetapi tentu ada anak-anak dan perempuan di dalamnya sehingga mungkin bisa belasan ribu orang yang makan saat itu dari 5 roti dan 2 ikan yang telah dibawa oleh seorang anak laki-laki. Dan pada saat itu mungkin tidak ada yang tahu bahwa anak laki-laki ini suatu hari kisahnya akan dicatat di dalam Alkitab. Bahwa kisahnya ternyata bisa mengubah kehidupan ribuan orang. Karena para murid dan orang-orang lain melihat apa sih nilainya seorang anak itu, gak ada artinya dibandingkan semua orang-orang lain yang ada. Tidak dengan Tuhan. Bagi Tuhan Yesus, setiap anak adalah berarti. Bahwa bagi Tuhan Yesus, dia tahu persis apa yang ada pada saat itu. Seorang anak yang membawa 5 roti dan 2 ikan yang hidupnya akan mengubah banyak hal. Kita tidak akan pernah tahu anak kecil mana yang bisa Tuhan pakai untuk mengubah kehidupan banyak orang. Di hari ini di MPS kita ada beberapa anak-anak nih di antara kita. Ada Jaden, ya, Jacqueline, Louis, Abel. Dan kalau kita bicara tentang kehadiran anak-anak, Ibu Bapak, Saudara-saudari, di dalam kehadiran setiap anak-anak ada potensi karya dan keajaiban Tuhan di dalam kehidupan kita. Saya dan Kak Lea gak punya anak. Jadi kalau ditanya sama orang anaknya berapa, kami bercandaannya banyak, ratusan anak sekolah minggu gitu ya. Kita bilangnya begitu. Dan kadang orang mengatakan, wah belum dipercaya ya sama Tuhan, jadi gak punya anak. Mungkin, tapi gak pernah sih Tuhan bilang bahwa saya tidak percaya jadi saya tidak kasih anak, gak gitu ya. Tapi apa yang kami pahami bersama adalah bahwa ya memang anak itu adalah anugerah dari Tuhan. Dan ketika kami sendiri gak bisa punya anak gitu ya, kami bersyukur bahwa kami bisa punya ponakan, teman dan sahabat, para anak-anak di sekolah minggu dan semua anak yang Tuhan percayakan. Dan di dalam kehadiran anak-anak itu selalu
ada potensi-potensi karya-karya Tuhan yang ajaib. Makanya kalau bagi saya sama Kak Clay gitu, kalau melihat orang tua yang merasa lelah atau jenuh, atau bahkan merasa bohwat, atau bahkan merasa menyesal punya anak, kami berdua merasa, nggak ngerasa ya tuh orang, itu anugerah banget gitu ya. Yang kami ya nggak bisa merasakan anugerah itu gitu. Tapi demikianlah bahwa kehadiran anak-anak di dalam kehidupan yang kita jalani. Tak selalu orang tua, yang saya maksud adalah orang tua secara langsung lahir, tetapi orang tua yang ada di dalam kehidupan kita. Ketika setiap kita menjadi para orang tua bagi anak-anak kita, maka Tuhan sedang mempercayakan kepada kita sebuah kesempatan yang pada akhirnya kesempatan untuk membuat anak-anak dapat menunjukkan sisi-sisi terbaik dalam hidup mereka. Karena suatu hari kelak sama seperti kita, ketika kita kecil lalu kita menjadi dewasa dan tumbuh berkembang. Dengan semua cita-cita kita, dengan semua keinginan kita, dengan semua harapan kita ketika kita dulu masih kanak-kanak. Sampai kita menjadi orang-orang dewasa dan mungkin tua, gak boleh dibilang tua, lansia. Ketika kita terus bertumbuh di dalam kehidupan kita dan sampai saat ini kita menjadi orang-orang dewasa. Semua itu karena ada perjalanan hidup yang Tuhan percayakan kepada kita sebagai anak-anak. Dan bukankah di dalam sepanjang perjalanan hidup kita sebagai anak sampai jadi orang dewasa bahkan menjadi lansia, di dalam sepanjang itu juga Tuhan memberikan kepada kita orang-orang dewasa yang menolong kita untuk bertumbuh, untuk terus juga merasakan kasih Tuhan, dan untuk juga mengalami keajaiban-keajaiban Tuhan. Maka mari kita menjadi orang-orang dewasa yang belajar dari Tuhan, yang percaya bahwa setiap anak punya potensi. Setiap anak dipercayakan oleh Tuhan sesuatu untuk mengubah kehidupan kita. Dan bahkan kehidupan kita pun akan diubah oleh anak-anak ketika mereka hadir dalam hidup kita. Tidak selalu mudah menjadi orang-orang dewasa bagi anak-anak, apalagi bagi orang tua yang udah setengah mati ngajarin main musik. Gampang gak sih, Ci? Gampang. Oh gampang. Walaupun kayaknya tadi wajahnya agak-agak tegang tuh waktu ngetuk-ngetuk di belakang gitu ya. Tadi ngetuk-ngetuk tuh di belakang. Gitu ya. Jenny, ribet gak ngajakin anak-anak buat nyanyi? Ribet? Kenapa ribet? Oh gitu ya. Jadi ada banyak hal yang mesti dikerjain, walaupun kelihatannya simple, maju ke depan, ikutin gaya nyanyi gitu ya. GSM, ada berapa banyak GSM di tempat ini? Boleh kita tahu, angkat tangan para GSM. Oke, susah apa gampang jadi GSM? Ketawanya getir. Ketawanya ketawa ini nih kok David kayaknya. Oh online, gitu ya. Kalau online pengennya onsite, udah onsite pengennya online. Jadi sama-sama ribet gitu ya. Ya. Tapi Pak Yo gimana sih suka dukanya? Kenapa masih, maaf ya, udah senior? Iya dong dibandingkan Ruth ya kan. Udah senior nih jadi GSM masih tetap mau melayani jadi GSM. Oke, Pak Yo tadi bilang supaya anak-anak dapat mengenal Tuhan dari mereka kecil begitu ya. Jadi kerinduan untuk memperkenalkan Tuhan Yesus kepada anak-anak begitu Pak Yo ya. Ya baik. Nah, GSM yang paling mungil muda siapa? Ruth ya. Nah, Ruth kenapa Ruth? Di dalam kemudaanmu dengan semua pasti sibuk dong dengan semua hal yang kehidupan sosialmu yang kamu perlu bisa habiskan dengan teman-teman, dengan keluarga dan sebagainya. Kau
mau ngajar sekolah minggu. Terpanggilnya di GSM gitu ya. Terpanggil melayani anak-anak. Kalau mereka seneng, ikut seneng gitu ya. Jadi satu kegembiraan ya melihat anak-anak bisa mengenal Tuhan dalam kehidupan mereka gitu ya. Nah sekarang saya mau tanya nih sama anak-anak nih. Kalian seneng gak sih ada di gereja? Saya tanya sama Bel dulu. Bel seneng gak ada di gereja? Kenapa seneng Bel? Nggak tahu, seneng aja pokoknya gitu ya. Seneng ketemu teman-teman gitu ya. Ya Jess, kenapa Jess? Seneng gak Jess? Dulu sekolah minggu, sekarang kan udah remaja dong ya. Seneng, kenapa Jess? Selain ketemu teman, memuji Tuhan. Oke. Ini GSM-nya Jess siapa ya dulu ya? Yang ngajar Jessica siapa dulu? Kelas siapa tuh? Oh, Cisusan. Cisusan. Oke. Ya, lalu Jacqueline, seneng gak kalau di gereja? Seneng, kenapa? Karena ada mami. Daripada ditinggalin sendiri di rumah, mami ke gereja, ikut aja dah sama mami, gitu? Iya. Iya. Bebel? Apa? Maria. Seneng gak ada di gereja? Kenapa? Nggak tahu. Seneng aja. Daripada juga ditinggal sendirian ya sama mami di rumah ya. Iya. Ya, setiap kehadiran anak-anak, adik-adik semua, kalian sangat berarti di hadapan Tuhan. Tuhan sayang sama kalian. Dan juga setiap orang yang ada di gereja sayang sama kalian. Dan seperti Tuhan Yesus yang percaya bahwa setiap anak punya potensi. Bahwa bagi orang-orang dewasa seperti Filipus dan Andreas, mungkin kehadiran anak laki-laki dengan membawa bekal makannya itu tidak ada apa-apa artinya. Tapi Tuhan tahu bahwa apa yang sedikit di mata orang-orang dewasa menjadi sesuatu yang hebat dan luar biasa di mata Tuhan. Tuhan bisa mengubah kehidupan seorang anak, bahkan melalui kehidupan seorang anak, Tuhan mengubah kehidupan orang-orang dewasa. Maka memperingati Hari Anak Nasional yang jatuh pada tanggal 23 Juli nanti, mari kita terus berdoa untuk setiap cita-cita anak-anak di dalam kehidupannya. Mari kita berdoa untuk setiap mimpi-mimpi mereka. Mari kita berdoa untuk setiap apa yang menjadi sukacita mereka. Karena seperti ketika kita juga anak-anak, kita punya mimpi-mimpi besar. Dan jangan biarkan setiap mimpi itu menjadi padam. Biarlah kita menjadi orang-orang yang membuat anak-anak tahu mereka bisa menggapai setiap mimpi-mimpi mereka karena ada Tuhan yang beserta dengan mereka. Mari kita berdoa. Amin. Tuhan yang Maha Kasih, kami datang ke hadapan hadirat-Mu Tuhan pada saat ini. Kami bersyukur untuk kehadiran kami bersama. Ada anak-anak di antara kami, ada teman-teman remaja, ada juga kaum ibu-ibu, dewasa, bapak-bapak dengan oma dan opa. Kami menjadi satu gereja. Tuhan berkatilah kiranya kami terus-menerus sebagai satu keluarga untuk saling mendukung dan menguatkan. Biarlah kiranya Tuhan setiap anak-anak yang Tuhan percayakan kepada kami, baik kami sebagai orang tua, sebagai opa dan oma, sebagai om dan tante, sebagai cici dan koko, kami sebagai saudara, kami sebagai keluarga besar, ketika kami memiliki setiap anak di dalam hidup kami, maka biarlah kami dapat terus memberikan dukungan terbaik bagi mereka. Kami berdoa untuk guru-guru sekolah minggu di dalam setiap pelayanan mereka, juga untuk setiap anak-anak dan orang tua yang membawa setiap anak untuk rindu pada Tuhan. Berkatilah Tuhan terus-menerus, dan biarlah kami juga dapat terus percaya Engkau mampu melakukan mukjizat-Mu
melalui kehadiran setiap anak yang Engkau hadirkan dalam hidup ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Setelah tadi kita diingatkan kembali gitu ya, betapa berharga juga anak-anak dan bagaimana Tuhan juga berkarya melalui anak-anak juga begitu ya. Nah, kita juga mau melihat juga ada teman-temanmu ya. Iya, ya. Yang mereka akan apa ini? Menyanyikan lagu apa itu? Yesus sayang semua ya. Iya. Ini adalah paduan suara anak gitu ya. Nanti kita akan melihatnya bersama-sama ya Bapak sekalian. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Sayang semua. Yesus sayang semua, semua, semua. Yesus sayang semua, sayang semua. Sayang papa, sayang mama, sayang kakak, sayang adik, sayang kamu dan sayang semua. Wow. Nah, Keren. selanjutnya kita akan menaikkan doa syafaat ya. Nah, Kak Nani dan Bebel ya. Bisa. Bapak Ibu, kita mau satu di dalam doa. Kita mau naikkan doa syafaat. Mari kita sambut doa. Bapa kami yang di surga, kembali lagi kami datang kepadamu. Terima kasih ya Tuhan, pada malam hari ini kami diberikan kesempatan untuk mengikuti MPS dalam rangka Hari Anak Nasional. Kami bersyukur, berterima kasih di hari ini ya Tuhan, kami boleh bersekutu, belajar dari kebenaran firman-Mu yang telah disampaikan oleh Pendeta Novita. Ya Bapa, berkatilah Pendeta Novita agar selalu ada dalam kasih perlindungan Tuhan yang sempurna. Biarlah kiranya ya Tuhan, Engkau selalu memberkati pelayanan Pendeta Novita dimanapun Tuhan berikan, Tuhan izinkan kebenaran firman-Mu disampaikan olehnya. Beri kepada Pendeta Novita hikmat agar setiap pelayanannya menjadi berkat dan nama Tuhan boleh dimuliakan. Bapa kami yang di surga, pada kesempatan pada hari ini kami mau berdoa juga ya Tuhan untuk keadaan bangsa dan negara kami di tengah keadaan ekonomi yang mengalami resesi,
mengalami krisis akibat dampak dari perang antara Ukraina dan Rusia, dan juga ada begitu banyak negara-negara yang mengalami kesulitan bahan pangan, mengalami kesulitan yang lain. Biarlah kiranya ya Tuhan Engkau menolong agar mereka segera dapat bantuan, dan ajar kami selaku anak-anak-Mu peka dengan keadaan di sekitar kami. Kami bersyukur ya Tuhan ketika keadaan bangsa kami, keadaan ekonomi negara kami masih dalam keadaan relatif yang baik. Kami bersyukur karena semua itu hanya karena kasih Tuhan atas bangsa kami. Biarlah kiranya Tuhan terus menolong dan memberi hikmat kepada para pemimpin bangsa kami agar dapat memimpin negara Indonesia dengan takut akan Tuhan. Ya Bapa, kami selaku gereja-Mu saat ini secara khusus ingin berdoa untuk bulan pelayanan, temu atestan dan bina aktivis yang akan dilaksanakan esok hari Sabtu. Biarlah kiranya Tuhan memberkati apa yang sudah disiapkan oleh panitia, biarlah semuanya itu boleh berjalan dengan baik. Tuhan juga kiranya memberkati setiap program-program yang ada di gereja kami, kebaktian-kebaktian dan persekutuan yang dilaksanakan baik secara onsite maupun secara online. Biarlah ya Tuhan kiranya melalui ibadah-ibadah persekutuan ini jemaat boleh berjumpa dengan Tuhan. Tuhan juga memberkati MPS yang dilaksanakan setiap bulannya. Biarlah kiranya Tuhan terus menambah-nambahkan jemaat yang rindu untuk bersekutu di tempat ini. Kami juga mau mengucap syukur ya Bapa dan berterima kasih untuk teman-teman yang sudah menyiapkan acara ini dengan sangat baik. Biarlah kiranya Tuhan memberkati mereka. Inilah doa dan ucapan syukur kami yang kami naikkan hanya di dalam nama-Mu. Tuhan, terima kasih untuk persekutuan kami malam ini. Kami juga ingin menaikkan beberapa doa buat teman-teman kami yang sedang sakit, Tuhan sembuhkan. Berikan setiap kami kesehatan dan semangat untuk terus bersekolah, baik secara PTM maupun PJJ. Kami juga berdoa untuk orang tua kami. Tuhan berkati mereka dalam usaha untuk merawat dan mendidik kami. Begitu pula untuk kakak-kakak GSM. Berikan mereka kesabaran dan kesetiaan, senantiasa untuk memperkenalkan Kristus bagi kami. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita akan menaikkan pujian kita. Judulnya Aku hendak tetap berhati tulus. Ya, aku hendak tetap berhati tulus. Aku hendak
doa tutup dan berkat oleh Pendeta Novita. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, biarlah kami dapat terus mengasihi setiap anak yang Tuhan percayakan kepada kami. Di dalam hidup ini, dalam semua suka duka yang kami jalani, saat senang maupun sedih, biarlah kami dapat terus melindungi dan menjaga setiap anak yang Engkau percayakan. Tuhan, kami berdoa, biarlah kiranya setiap anak-anak dapat terus bertumbuh di dalam kehidupan mereka. Biarlah mereka dapat menggapai cita-cita mereka setinggi mungkin. Biarlah mereka juga dapat mengeluarkan setiap potensi terbaik di dalam hidup mereka, karena mereka tahu bahwa mereka dipercaya dan terlebih-lebih dikasihi oleh Engkau. Tuhan yang Maha Kasih, kami akan melanjutkan kehidupan kami sebagai anak-anak Tuhan. Maka di dalam setiap kehidupan kami di malam ini, juga hari-hari ke depan, Tuhan, biarlah kami terus percaya bahwa sebagai anak-anak-Mu, Engkau terus menjaga dan menyertai kami. Engkau melindungi dan menguatkan kami. Engkau memberikan berkat-berkat-Mu tak terhenti bagi setiap kami. Teruslah, lanjutkanlah Tuhan, kasih setia-Mu bagi kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak sekalian, ibadah ataupun persekutuan kita malam puji dan sabda dalam rangka merayakan Hari Anak Nasional telah selesai gitu ya. Tapi ada satu hal lagi gitu ya. Kita ada satu kenangan ya buat Bapak Ibu sekalian. Tapi ini karena cuma 2 gitu ya, kita akan kasih kepada yang di sini paling usianya paling lanjut. Siapa yang usianya paling lanjut gitu ya? Paling lanjut. Iya, paling lanjut gitu ya, lanjutkan begitu kan ya. Ini ada edisi MPS edisi ini merayakan Hari Anak Kemani. Oh ya. Wih. Tapi isinya diisi sendiri begitu. Ya. Gitu. Sama aja ya. Ya, yang 70 tahun ada berarti 65. Oh 66. Oh 66. Oh 69. Oh ada yang 69 my selain God. itu ya. Berapa? 69 juga. Bulan apa? Bulan apa pun? Oh hampir 70. 69 hampir 70. Berarti sebentar lagi udah ulang tahun. Oh ya. Kalau Juli. Oh ya, Juli berarti berarti ini ya. Nah, ini yang mana? Nah, ya. Kalau yang kedua adalah yang paling kecil. Nah, yang paling kecil tentunya ada di depan saya. Iya. Ini ya, ini dikasih mami nih bagian maminya. Kenapa? Lah ya bagian maminya gitu kan ya. Bagian maminya. Nah, untuk Bapak Ibu yang lain jangan khawatir gitu ya. Kami masih ada gitu ya. Cemilan zaman dulu begitu ya. Nanti minta tolong ya kakak-kakak silakan dibagi. Ini untuk menghangatkan tenggorokan. Permen jahe. Permen jahe. Permen jahe jadul ya. Itu ya, permen jahe jadul. Seperti itu. Biar nggak batuk gitu kan ya, gitu. Biar tetap segar. Iya. Dapat semua ya ini. Iya, dapat semua. Pak Eka nanti mau foto semuanya. Ya. Ya.
Ya, ini juga dapat semua ya. Nanti anak-anak bisa ambil satu barang di kotak-kotak itu hadiah ya. Oh. Saya termasuk nggak nih? Oh iya juga dong gitu ya. Kalau sekarang kamu ngomongnya anak-anak, nanti kalau besok remaja gitu ya. Mana yang menguntungkan gitu ya. Iya benar. Oke, semuanya sudah ya. Bapak Ibu sekalian, kita akan foto bersama ya. Kita langsung maju ke sini ya Pak Ika. Ya, mari kita maju ke sini. Setelah foto, kita akan kembali ke rumah masing-masing ya. Gitu ya. Iya, ada. Oh, ada souvenir. Oh ya, juga panitia juga menyiapkan souvenir juga ya. Oke. Nanti sebelum pulang, nanti ambil souvenirnya baru kembali. Ini di atas saja ya, supaya kita bisa semuanya gitu ya. Iya, banyak hadiah hari ini, hari anak soalnya, gitu ya. Iya. Silakan Bapak Ibu. Oh ya, anak-anak boleh duduk di depan ya, nggak apa-apa.